Bayangkan, di usia 30 nanti, teman-teman kamu mungkin ada yang sudah punya rumah sendiri, tabungan puluhan, atau ratusan juta, bahkan ada yang sudah merintis bisnis. Tapi di sisi lain, sebagian temanmu yang lain mungkin masih pusing 7 keliling setiap akhir bulan, bingung, uang gajian habis kemana. Kenapa sih nasib finansial dua orang dengan gaji yang mirip bisa beda banget? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Melek investasi, dan kalau kamu bisa memahami konsep ini dari sekarang, dari masa mudamu, percayalah, hidupmu di masa depan bisa berubah total. Banyak anak muda berpikir, masalah utamanya adalah jumlah uang. Gajiku kan UMR, gimana mau investasi? Atau nanti aja deh, kalau udah mapan, udah jadi manajer, baru mikirin investasi. Ini adalah pola pikir yang keliru. Justru kebalikannya. Kamu baru bisa bener-bener mapan, kalau kamu mulai berinvestasi dari sekarang. Sekecil apapun itu. Investasi itu persis seperti menanam pohon. Kalau kamu menanam bibitnya hari ini, mungkin 5 atau 10 tahun lagi kamu sudah bisa menikmati buahnya, atau sekadar berteduh di bawah rindangnya. Tapi, kalau kamu terus menunda dengan alasan menunggu lahan yang lebih subur, atau bibit yang lebih bagus, ya 5 tahun dari sekarang, kamu akan tetap berdiri di tempat yang sama. Kepanasan di bawah terik matahari yang sama. Kuncinya, ada pada sesuatu yang disebut compounding effect, atau efek bola salju. Semakin dini kamu memulai, semakin banyak waktu yang dimiliki uangmu untuk bertumbuh dan beranak pinak. Lalu, kenapa banyak anak muda yang tahu ini penting tapi tetap gagal memulainya? Biasanya mereka terjebak dalam 3 kesalahan umum. Pertama, dan ini yang paling sering terjadi, adalah terjebak gaya hidup pamer atau flexing. Beli barang-barang branded, ganti HP keluaran terbaru setiap tahun, atau nongkrong di kafe mahal setiap akhir pekan. Hanya demi terlihat keren dan eksis di media sosial. Padahal, foto yang kamu unggah itu mungkin hanya dilihat orang selama 3 detik, tapi cicilan kartu kreditnya bisa menghantuimu selama 3 tahun. Ingat, kekayaan sejati itu adalah apa yang tidak terlihat. Seperti portofolio investasimu, bukan tas atau sepatu yang kamu pakai. Kesalahan kedua adalah merasa bingung. Harus mulai dari mana? Istilah seperti saham, reksadana, obligasi, terdengar rumit dan menakutkan. Ada ketakutan kalau salah pilih instrumen, nanti uangnya malah hilang. Padahal, di zaman sekarang ini, semuanya sudah dipermudah. Ada banyak sekali aplikasi investasi yang ramah pemula, dan konten edukasi gratis bertebaran di internet, seperti video yang sedang kamu tonton ini. Kesalahan ketiga adalah anggapan bahwa gaji kecil sama dengan tidak bisa berinvestasi. Angka itu sudah lebih dari cukup untuk memulai investasi pertamamu. Nah, supaya kamu nggak bingung lagi dan bisa langsung praktik, ada 3 prinsip dasar yang super simple dan wajib kamu pegang sebagai pemula. Prinsip pertama, bayar diri kamu dulu. Maksudnya gimana? Begitu kamu terima gaji, jangan langsung dipakai untuk bayar tagihan atau belanja. Anggap saja ini sebagai pajak masa depan yang kamu bayarkan untuk dirimu sendiri. Kamu tidak perlu langsung terjun ke instrumen yang rumit dan berisiko tinggi. Mulailah dari yang paling aman dan mudah dipahami. Contohnya,
Reksadana pasar uang, ini adalah pilihan paling aman, risikonya sangat rendah, dan imbal hasilnya biasanya di atas inflasi dan bunga tabungan biasa. Cocok banget buat kamu yang baru pertama kali mencoba. Atau kalau kamu ingin potensi imbal hasil yang lebih tinggi untuk jangka panjang, kamu bisa coba saham. Mungkin bisa dimulai dari saham-saham syariah yang ada di indeks LQ45 atau IDX30. Yang risikonya lebih terukur. Pilihan lain yang simple dan nilainya cenderung stabil adalah emas digital. Kamu bisa membeli emas mulai dari ribuan rupiah saja lewat aplikasi. Prinsip ketiga, dan ini yang terpenting, konsisten, bukan besar. Melek investasi itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya sekarang, tapi tentang membangun kebiasaan jangka panjang. Lebih baik kamu berinvestasi Rp100.000 setiap bulan selama 10 tahun, daripada berinvestasi 10 juta rupiah sekali, lalu berhenti total. Kuncinya adalah rutinitas. Jadikan investasi sebagai bagian dari gaya hidupmu, sama seperti kamu membayar tagihan internet atau listrik setiap bulan. Misalkan, kamu mulai berinvestasi sebesar Rp500.000 setiap bulan, sejak usiamu 20 tahun. Padahal, uang yang kamu setorkan hanya 60 juta. Sisanya adalah hasil dari kekuatan compounding effect tadi. Tapi tentang siapa yang paling cepat sadar bahwa masa depan itu perlu disiapkan, bukan hanya ditunggu. Jangan menunggu sampai mapan. Jangan menunggu sampai gajimu besar. Dan jangan menunggu sampai kamu punya banyak waktu luang. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Dan percayalah, 5 atau 10 tahun dari sekarang, kamu akan sangat berterima kasih kepada dirimu yang sekarang, yang telah memutuskan untuk menonton video ini dan mengambil langkah pertama